Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Hilary Cesha Korompis dengan NIM G70124-087 dari kelas C kelompok 3 praktikum analisis farmasi tahun 2026. Jadi di sini tujuan saya untuk membuat video yaitu untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 3 dengan judul percobaan penetapan kadar paracetamol dengan spektrofotometri UV vis. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke video utamanya. Nah, jadi yang pertama itu jelaskan sampel yang akan digunakan pada percobaan ini, indikasinya, mekanisme, struktur, dan panjang gelombangnya. Jadi sampel yang digunakan dalam percobaan ini yaitu paracetamol yang umumnya dia itu terdapat dalam bentuk tablet. Terus paracetamol ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang serta menurunkan demam. Nah, mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat enzim COX di sistem saraf pusat sehingga produksi prostaglandinnya itu berkurang. Nah, secara struktur paracetamol itu memiliki cincin benzena yang terikat dengan gugus OH dan NHCOCH3 yang berperan dalam penyerapan cahaya, serta senyawa ini memiliki panjang gelombang maksimum sekitar 243 sampai 245 nanometer, yaitu daerah di mana penyerapan sinar UV paling optimal. Nah, nomor 2 yaitu jelaskan prinsip dasar penetapan kadar menggunakan metode spektrofotometri UV vis dalam analisis farmasi. Nah, prinsip dasar spektrofotometri UV vis adalah mengukur kemampuan satu zat dalam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, yang dimana besar cahayanya yang diserap dinyatakan sebagai absorbansi dan berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi paracetamol dalam larutan, maka semakin besar nilai absorbansinya. Dalam analisis farmasi, biasanya dibuat larutan standar untuk membentuk kurva baku, lalu absorbansi sampel dibandingkan dengan kurva tersebut untuk menentukan kadar. Nomor 4, mengapa molekul paracetamol dapat menyebabkan radiasi UV? Jelaskan kaitan antara struktur kimia, kromofor dan aksokrom dengan proses transisi elektron yang terjadi. Nah, paracetamol itu dapat menyerap radiasi UV karena dia memiliki struktur yang mengandung kromofor dan aksokrom, yang dimana kromofor pada paracetamol adalah cincin benzena yang mampu menyerap cahaya UV, sedangkan gugus OH dan NHCOCH3 itu berfungsi sebagai aksokrom, yang dimana dia itu memperkuat penyerapan tersebut. Nah, ketika terkena sinar UV, elektron dalam molekul itu akan mengalami transisi dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itulah yang menyebabkan paracetamol dapat dideteksi menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, nomor 4 itu apa fungsi dari Blanco dalam prosedur ini dan mengapa pengukuran Blanco harus dilakukan sebelum mengukur larutan standar maupun sampel. Nah, Blanco dalam prosedur ini itu berfungsi sebagai pembanding yang hanya berisi pelarut atau reagen tanpa zat aktif. Nah, pengukuran Blanco ini dilakukan untuk mengatur nol absorbansi sehingga pengaruh dari pelarut atau faktor lain dapat dieliminasi. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari pengukuran larutan standar maupun sampel benar-benar mencerminkan absorbansi dari paracetamol saja. Nah, nomor terakhir yaitu bagaimana cara menginterpretasikan hasil akhir untuk menentukan apakah kadar paracetamol dalam tablet itu memenuhi syarat sekitar 95-105% dan langkah apa yang harus diambil jika hasilnya berada di luar batas tersebut. Nah, hasil akhir analisis diinterpretasikan dengan membandingkan kadar yang diperoleh terhadap standar yang ditetapkan, yaitu 95-105%. Jika hasilnya berada dalam rentang tersebut, maka tabletnya itu memenuhi syarat. Namun jika kadar berada di bawah 95 atau lebih dari 105, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut seperti memeriksa kembali proses pengenceran, perhitungan serta kondisi alat. Jika setelah pengulangan hasilnya tetap tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terdapat masalah pada kualitas sediaan atau proses pembuatannya. Sekian video tugas pendahuluan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.